Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi anwa'in ni'am ajaluha wa asasuha ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Al-ayat. Wa qala ba'dul ulama fi kitabit ta'alimul muta'allim, ta'alam fa innal ilmi zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahmidi. Yang saya hormati Dewan Juri yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati para pengawas yang alhamdulillah rampak hadir dan mudah-mudahan Allah muliakan. Juga seluruh hadirin wal hadirat yang sama-sama rampak hadir dalam kesempatan kali ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersatu bermuajah dalam haflah mubarakah kali ini. Pertama-tama dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas atau membawakan tema, yaitu keutamaan menuntut ilmu untuk diri kita maupun untuk orang lain. Oleh karenanya, pada dasarnya manusia ini mempunyai beberapa kesamaan. Secara garis besar kita ambil dua kesamaan manusia. Pertama, sama tempat keluarnya. Yang kedua, sama-sama diberi panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita lihat persamaan yang pertama, kita mempunyai tempat yang sama keluar, yaitu dari sang ibunda kita tercinta. Walaupun sekarang kita menjadi seorang presiden umpamanya, kita jadi seorang pengawas umpamanya, kita jadi seorang korwil, kita jadi yang lain-lain, tapi tempat keluar kita sama, yaitu dari rahimnya seorang ibu kita tercinta. Betul? Maka dari itu kita harus tahu, bersyukurlah kita sekarang yang keluar, yang sudah berserakan di muka bumi, yang sudah berseberan di muka bumi ini, kita bersyukur. Meskipun kita tahu pada dasarnya kita keluar dari rahim yang sama, namun yang membedakan kita, apa yang membedakan kita? Yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi pembeda kita setelah kita lahir dari rahim yang sama? Lahir dari seorang ibu, meskipun warnanya memang beda. Ada yang warnanya hitam, kulitnya hitam, Nigeria contohnya. Ada warnanya putih, bule contohnya. Ada yang sawo matang, ganteng, orang Cibalong contohnya. Itu menjadi pembeda. Semua lahir dari rahim yang sama, namun ketika ke dunia menjadi berbeda-beda. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi kiai, jadi ulama dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pembeda setelah itu? Itu adalah ilmunya. Lihat, di depan kita ada pengawas, di depan kita ada Yuri. Apa yang menjadi pembeda? Ilmunya. Maka jelas saudara-saudara, ilmu akan membawa kita menjadi beda, lain daripada yang lain, atau beda daripada yang lain. Betul? Yang kedua, kita singkat saja.
Kita sama-sama diberi Allah Subhanahu wa taala panca indera. Kita melihat menggunakan mata, kita mendengar menggunakan telinga. Kita berbicara menggunakan mulut, kita mengambil menggunakan tangan, berjalan menggunakan kaki. Sama diberi panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pembedanya? Pertama, kita diberi untuk alat duduk, diberi pantat, digunakan untuk duduk. Yang menjadi pembedanya apa? Tempat duduknya. Ada yang duduknya di belakang, ada yang duduknya ada yang duduknya pakai tempat VIP. Itu yang menjadi pembeda. Apa yang menjadi pembeda tersebut? Itu adalah ilmunya. Contohlah kalau kita misalkan masuk ke sebuah majelis taklim, saudara, yang lain biasa serempak duduk di bawah, yang lain lagi ada yang diunggulkan, tempat duduknya ada yang ditinggikan, ada yang dihormati. Apa yang menjadi pembeda? Ilmunya. Jelas? Jelas, Pak? Ilmunya. Maka tidak salah ketika orang yang ilmunya kurang, ilmunya di atas rata-rata, duduknya juga sama rata. Tapi kalau ada yang ilmunya tinggi, membawa derajatnya sendiri sehingga duduknya juga lain daripada yang lain. Itu saudara-saudara antara keunggulan ilmu bagi pemiliknya. Yang ketiga atau yang selanjutnya yang merupakan keunggulan bagi kita adalah sama-sama diberi panca indera penglihatan. Namun orang yang melihat dengan ilmunya akan lain penglihatannya. Sama-sama diberi alat indera pembicaraan, namun yang dibicarakan yang akan menjadi pembedanya. Itulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, keutamaan ilmu adalah menjadi hiasan bagi diri kita. Seperti yang saya kutip tadi, bahwa ilmu menjadi hiasan. Yang dikutip dari kitab Ta'limul Muta'allim, ta'allam fa'inal ilmi zayyinun li ahlihi. Bahwa ilmu itu akan menjadi hiasan bagi ahlinya, bagi pemiliknya. Kita kan tahu manusia semua baik perempuan maupun laki-laki senang berhias. Siapa sih yang gak senang berhias, apalagi kaum perempuan? Berbagai macam hiasan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ingin terlihat indah, dikeluarkan, digunakan, dipakai semua perhiasan supaya terlihat indah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, melalui kaul ulama ada yang mengatakan bahwa yang menjadi hiasan hakiki manusia adalah ilmu. Ta'allam fa innal ilmu zainun li ahli. Kenapa demikian? Ketika seorang berhias dengan hiasan kecantikan, ada batas waktunya ketika sudah tidak mengizinkan lagi, tidak sesuai lagi dengan postur tubuh, meskipun dihias dengan berbagai macam hiasan, bukan keindahan yang terjadi, malah akan semakin amburadul. Tapi kalau orang yang menghias diri dengan ilmunya, dari kecil hingga dewasa akan tetap terlihat indah, akan tetap terlihat membanggakan, indah dipandang mata, enak didengar telinga, juga indah ketika dilihat oleh semua manusia di hadapan Allah, lagi terlebih itu nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita simpulkan bahwa perhiasan yang utama atau yang disebut dengan keutamaan menuntut ilmu pertama akan menjadi pembeda bagi kita semua di antara yang lainnya. Yang kedua, akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Dan yang ketiga, akan menjadikan perhiasan yang tidak ada batas masanya. Maka dari itu mari kita hiasi diri kita. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan melalui ilmu yang kita miliki, sehingga kita bisa dilihat ada perbedaan daripada yang lain. Tinggal kita jaga ilmu yang mana, yang tentunya adalah ilmu yang dihiasi atau didasari dengan keimanan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dasar utama supaya ilmu menjadi kemuliaan adalah keimanan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meskipun kita banyak ilmunya,
meskipun kita tinggi pendidikannya, namun iman yang tidak menjadi dasar, maka maaf di hadapan Allah tidak ada nilainya sama sekali. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua setelah diberikan ilmu oleh Allah dikuatkan dasar imannya sehingga menjadikan manusia yang mulia baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada undian 01.